kalau namanya training itu ada 3 pertanyaan yang besar yang kita harus jawab. Pertama, mengapa kita butuh Stephen? Kedua, apa itu Stephen? Nah, sudah biasa apa itu Stephen. Sekarang, how to, untuk apa, bagaimana Stephen kita gunakan. Nah, sekarang ya. Nah, siapa saya? Apa profesi Anda? Apa profesi Anda? Karyawan. Karyawan. Sampai meninggal jadi karyawan terus? Nggak mau. Nah, bukan profesi berarti. Apa profesi Anda? Pengajar. Pengajar sampai meninggal jadi pengajar terus? Pengajar. Alhamdulillah, itu profesi. Apa profesi Anda? Freelance sama juga relawan. Relawan. Sampai meninggal jadi relawan terus? Enggak juga. Berarti bukan profesi itu. Profesinya apa? Masih pelajar ya. Kadang-kadang profesi belum kebayang. Tapi kalau Stephen, pelajar pun sudah diarahkan jadi profesi. Anak saya ini, insya Allah sekolahnya sekolah pakai Stephen. Nanti SMP-nya di Tangerang deh kalau mau survei, mangga survei nanti di Citaraya. Kecil sekolahnya, tapi teman saya, insya Allah dia punya karakter yang kuat. Dia orang film juga, kayak saya aja pasangannya, istrinya juga thinking. Dan dia buat sekolah udah lama, tapi pakai Stephen-nya mulai dari 12. Nah, SMP-nya pakai Stephen nih, baru angkatan keempat tahun ini. Anak saya ke sana, dan anak saya ke sana ketika diajak ke sana untuk wawancara, saya nggak boleh nganter. Dan setelah keluar, apa yang ditanyakan? Pokoknya gini katanya, Bi, aku ditanya yang paling berkesan itu, kamu nanti lulus SMP mau buat apa? Terus kamu bilang, aku mau buat kafe, semuanya barang dagangannya aku buat sendiri. Kata anak saya tadi itu yang tadi ngambek, sensi, yang keren segala macam. Tanya gitu. Kenapa nanti si sekolah itu memanggilkan coach dan mentornya yang jualan kue seperti yang dia mau? Karena di sini saya ajarin dibuat kue kelas 4 SD sudah dagang di sekolahnya. Sekolah berdasarkan minat. Iya, dan makan. Stephen aja. Jadi karena Islam tetap hafiz segala macam. Iya. Tapi kok kuatnya begitu. Jadi keluarnya punya profesi gitu. Saya profesinya ini. Profesinya dia adalah kue, apa namanya, bis kue gitu. Jadi kalau mau entrepreneur jadi YouTuber juga ada gitu. Ada nanti diserialisasi. Bahkan di sana nanti boleh bawa HP dan boleh bawa laptop dan bisa salah satu memproduksi itu, mengkomunikasikan apa yang kamu punya. Baru SMP ya? Boleh tanya profesi atau pekerjaan tadi ya, beda ya. Profesi kalau didefinisikan adalah dia harus yang pertama pilihan peran kita. Kita memilih peran apa di dunia ini, ya. Boleh bagus banget kalau peran itu membuat kita bisa masuk surga. Satu, yang kedua ya. Pilihan peran itu merupakan panggilan jiwa saya. Dan dengan itu saya mendapat penghasilan. Kalau diuraikan dengan kalimat, pilihan peran, panggilan jiwa dan sumber penghidupan. Itulah profesi. Sampai meninggal pun akan dilakukan. Saya bisa pilihan peran saya adalah ustadz. Ya, dari situ penghidup juga. Dan walaupun saya udah nggak butuh uang, tetap jadi ustadz sama meninggal. Nah, itu dia profesinya. Saya misalnya ibu tadi pengajar terus. Iya, saya misalnya investor, tapi investor gaya feeling. Ya, labanya bukan hanya laba profit, tapi laba benefit, manfaat bagi orang banyak. Sampai terus nanti saya akan menginvest tapi dengan gaya feeling, yaitu menginkubasi orang-orang sehingga udah cocok menjadi partner saya dalam bisnis ya. Baik. Ini pekerjaan boleh berganti, namun profesi nggak boleh berganti. Tetap. Datanya misalnya apa? Di USA 2 sih akan kuat banget nih profesi. Nah, profesi juga nanti di sini ada. Fokus hebat. Yakin profesi atau gak profesi? Nah, itu bisa terjadi. Nanti ada rumusannya. Nah, ini. Bukan tentang apa, tapi tentang bagaimana strategi terbaik dalam profesi itu, ya. Dan profesi itu bagusnya berdasarkan genetik, ya. Nanti ada nih. Nah, apa profesiku? Nah, ini nih. Ini ya. Irisan 3 hal ini. Di sinilah profesi yang kuat. Dari mana? Satu, talent yang saya omongkan tadi. Nah, talent, bakat atau passion atau minat, dan sumber daya. Sebenarnya sumber dayanya adalah marketing, misalnya ya. Oke, ditahan marketingnya. Sumber daya kan? Sekarang punya nggak kekuatan passion ke marketing? Punya. Talentnya apa? Ternyata talentnya kalau kalian lihat di daftar CV kan nggak ada ke marketing. Berarti kan dia ke sana. Misalnya gini, peran orang ke saya, Pak, anak saya intuiting, kok dia hobinya sejarah? Berarti hobi suka berarti passion kan? Betul nggak? Nah, dia sumber daya kan belum punya karena masih kecil, masih SD. Nah, talentnya nggak ada tuh sejarawan, adanya pengusaha. Bu, udah aja, nggak apa-apa jadi pengusaha, traveling mungkin, tetapi berbasis sejarah. Mendatanginya itu ke tempat-tempat sejarah gitu loh. Dan dia bisa menceritakan dan membuat itu hebat banget mengalahkan yang lain. Nggak apa-apa, bukan jadi sejarawan, tetap jadi pengusaha. Karena talentnya nggak ada sejarawan, sejarawan sensing.
Maksudnya gitu ya. Tetap dia passionnya kemana? Bisa jadi passionnya nggak sesuai dengan ada yang di situ, tapi kita apa namanya? Kita iriskan gitu kan. Dia dapat irisan. Ya. Coba siapa yang bawa tadi? Sertifikatnya dibawa ke mobil ya? Iya. Bisa dilihat tuh kalau ibu misalnya pengajar sukanya ya, maka di sini disebut pengajar langsung nggak ada, tapi jasa culinary atau apa agama budaya ada tuh. Oh berarti ngajarnya ngajar agama ustadzah. Bisa gitu kan? Ustadzah langsung ngajar agama, karena di sini profesinya ada agama budaya, bukan guru dosen malah tinggi katanya bakatnya ya. Maksudnya gitu ya. Jadi profesi gitu ngomongnya. Ini di sini teh, itu juga ada yang ini nih. Itu adalah bakat spesifiknya, bakat profesi spesifik. Gitu ya, cara bacanya gitu. Ini patokannya, tapi cara bacanya kayak tadi. Kayak anak ada yang tes dari intuitif, hobinya sejarah. Sejarawan nggak ada, berarti bukan jadi sejarawan. Jadi apa? Pebisnis berbasis sejarah. Misalnya gini, ke Banten saya juga memikir Banten ini pasti luar biasa zaman dulunya. Kenapa nggak direkonstruksi secara imajiner? Yang reruntuhan itu diulang lagi, dibuat di mana taman bermainnya putih segala macam, mungkin akan di tangan orang itu akan keren banget tuh. Kayak segala macam kan bisa direkonstruksi tuh. Kan Banten berarti sampai begitu runtuhnya, berarti ngelawan Belanda dong. Tidak nego kayak orang Jawa kan, masih ada apa? Iya, masih ada kan itu pasti. Kerajaan di Jawa kan masih ada. Pasti rajanya itu kolaborasi sama Belanda kan. Di Banten nggak ada, berarti ngelawan Belanda gitu. Artinya kan itu sesuatu yang keren banget. Nah, tapi anak cucu kan atau kita sendiri pengen membayangkan ada gitu loh. Rekonstruksi ulang tuh sebenarnya bisa, akan keren menurut saya. Nah, ya. Oke nih, contoh ya. Dalam sebuah profesi atau pekerjaan itu ada proses, ya, dikali bukan ditambah. Profesi atau spesialisasi, lalu hasilnya adalah output sebagai sukses mulia. Saya akan kasih contoh nih. Ini cocok kan nih? Seorang sensing kerja prestasi cocok nggak? Enggak ya. Kalau sensing apa? Uang kan? Keuntungan kan? Nggak cocok nih. Tapi kita lihat prosesnya untuk kerja prestasi itu adalah dia mengandalkan konsep dan ide, cocok nggak? Enggak juga ya. Kita teruskan. Lalu profesinya ngambil sutradara, cocok nggak? Secara langsung nggak? Lalu outputnya dia piala citra. Oh, dia menjadi sebuah prestasi yang keren karena prestasi tadi ya. Oke, ini nggak cocok, dicoret tuh. Yang selempang-lempangnya secara genetik ya, orang sensing itu prosesnya adalah dia rajin mengulang-ulang hal yang sama, jam terbang ya. Lalu profesinya yang langsung ke sensing itu pedagang. Nah, lalu outputnya adalah akumulasi keuntungan. Tetapi karena sudah lama jadi saudara, wah saya sudah punya passion saudara, nggak apa saudara, terus saudara. Tapi prosesnya diganti, bukan rajin. Bukan masuk ide, tetapi ATM. Amati tiru modifikasi film atau remake, diproduksi ulang, reborn, sensing ya. Lalu outputnya bukan lagi piala citra, tetapi malah yang laku di pasaran, box office. Artinya gini, orang sensing kalau kekeh pakai sutradara, ini yang dilakukan. Karena yang langsung ini yang cuma yang langsung selaras. Iya, dagang. Tapi saya kan udah jadi saudara, bapak saudara, ibu saya saudara. Saya di sana terus di tempat film. Ya udah, Pak, saudaranya saya mau pindah. Oke, kalau mau saudara nggak mau pindah, berarti prosesnya yang diganti. Saya bilang tadi, saya udah feeling, tapi saya di keuangan. Oke, kalau gitu prosesnya ganti. Buatlah bonding emosi dengan semua klien Anda, si klien Anda tidak berani lama-lama ngutang. Bukan karena tagih. Di sini ya kan berubah. Karena ini tetap ada keuangan seorang milik, betul nggak? Targetnya adalah tagihan menjadi kosong, gitu misalnya kayak gitu ya, misalnya. Ya, jadi tadi, di sini paham ya? Jadi artinya tadi kalau kayak Om Ben nyalinya besar, tobat profesi pindah sama sekali. Kalau enggak, iya ini aja prosesnya yang diganti. Ya, proses awal. Oke, ini tugas ya, ini menjelang ini juga nggak apa? Berarti kalau misalnya orang kan dagang kan sensing misalnya kan ya contohnya. Kalau misalnya orang feeling dagang berarti kurang cocok ya karena masih terus. Iya, jadi ini yang berubah ini. Kalau pedagang, kalau ibu pedagang tetap di sini dagang, ini berubah bukan rajin. Membina hubungan dengan konsumen, gitu bisa kayak gitu.
saya misalnya ketemu beberapa orang feeling pedagang, itu terkenalnya Pak ramah, banyak ngobrol, banyak cerita. Jadi saya pernah beli ke situ bertahan lama tuh karena dia ngobrol terus. Ini dulu Bu. Tapi kalau sejak awal masih kecil nggak usah darahin ke dagang. Jangan Kalau sudah tanggung nih, udah tanggung. Oh, kalau masih kecil nggak jangan daerah daerah. Jangan. Dia sales bagus, tapi bukan pedagang. Saya pernah ini Jawara Kasturi, dia punya perusahaan pembuat kasturi di Pekanbaru. Melapor saya kan, manajer feeling saya kok nggak produktif nih.